Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni asta'udi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda kulli hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ati bil kalam wafsis salam wasilil arham wasalli bil laili wan nasu niyam sumadkhulil jannatu bis salam. Bapak Imam Masjid yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Utsman bin Affan yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mengawali pertemuan pagi yang singkat ini, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk menegakkan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dilanjutkan dengan sebuah perjuangan agung mengaji, mengkaji ayat-ayatnya Allah, sunnah-sunnahnya Rasulullah di tempat ini, insya Allah dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah, Kasyiful Ummah, Nabi akhir zaman, panutan umat yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau, kita laksanakan akhlak-akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya muliakan, di pagi yang sejuk ini kita akan mencoba mengkaji sebuah materi dengan tema kau mengingatku, ku mengingatmu. Apa itu? Itulah zikrullah, zikir kepada Allah. Bapak Ibu, jika kita perhatikan setiap ibadah pada umumnya itu sudah dilakukan sesuai dengan waktu dan kondisi-kondisinya masing-masing. Contoh sholat wajib itu hanya boleh dilakukan di 5 waktu yang telah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban orang beriman dan waktunya sudah ditetapkan. Zuhur dikerjakan siang hari, kira-kira pas matahari di atas kepala. Asar sore hari, maghrib terbenamnya matahari, isya waktu malam hari, subuh pagi tadi. Itu sholat wajib. Waktunya, ketentuannya sudah dilakukan, sudah ditetapkan. Begitu juga dengan sholat sunnah Bapak Ibu. Ada waktu, ada ketentuannya. Duha pagi hari.
Duha kok jam 3 sore, nggak bisa. Jenenge duha kesorean. Tahajud malam hari sampai menjelang subuh. Tahiyatul masjid ketika baru masuk masjid. Sholat hajat kalau punya hajat. Nek ora duwe hajat ya ora usah sholat hajat. Ini ibadah sholat wajib maupun sunnah, waktu dan kondisinya sudah ditentukan masing-masing. Contoh lagi Bapak Ibu zakat. Zakat fitri, ada yang menyebut zakat fitrah, dikeluarkan pada saat bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu ketentuannya. Kalau setelah sholat Idul Fitri, bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa. Ini waktu dan ketentuannya ditetapkan. Zakat mal setahun sekali, zakat mal tiap hari. Termasuk sodakoh itu juga ada ketentuannya. Sodakoh itu kalau punya harta, kalau tidak punya ya tidak usah sodakoh. Itu begitu. Haji sama Bapak Ibu. Di musim haji puncaknya Zulhijjah. Ini waktunya ketentuannya sudah ditetapkan. Walimatun nikah sama. Waktu dan ketentuannya ditetapkan. Kalau walimah itu sunnahnya setelah menikah diadakan walimatun nikah. Kalau sudah menikah 20 tahun tembe walimah ya expired. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu semua ibadah dilakukan sesuai dengan waktu dan ketentuannya masing-masing. Beda dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bisa dilakukan sepanjang waktu tanpa ketentuan. Pagi zikir boleh, tidak usah kudu ngenteni zuhur. Siang zikir boleh, malam zikir bagus. Termasuk yang dibaca itu juga bebas, silahkan. Pagi kepengin tasbih boleh. Siang hamdalah, wong terus makan siang boleh. Malam istighfar silahkan saja, bebas. Ini zikir. Waktunya, ketentuannya tidak ditentukan, bebas. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji, beda dengan walimah tadi. Bapak Ibu, bahkan anak yang baru lahir dijak zikir. Anak yang baru lahir saja dijak zikir. Diazani, dikomati, itu kan zikir. Ngapunten lagi sekarat, zikir la ilaha illallah zakhalal jannah. Sing nunggoni aja meneng bae. Lagi nunggoni sekarat nyambi ngopi. Ditalkin laqdinu mautakum la ilaha illallah. Yang nunggoni ikut zikir, talkin, tuntun orang yang sedang sekarat dengan membaca la ilaha illallah. Ini zikir. Baru lahir dicak zikir, mau mati zikir, mau tidur juga zikir. Baca ayat kursi, al-mu'awwidhatain, syukur-syukur, tabarok. Ini tuntunan Rasulullah untuk zikir. Bangun tidur tadi zikir. Alhamdulillah hilladzi at'amana ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini zikir mengucap hamdalah, alhamdulillah sekaligus doa. Zikir. Ngapunten. Ini kalau enggak di sini enggak saya sampaikan ini.
Ngapunten nggih. Ngeloni bojo zikir. Ngapunten, ini bukan jorok. Ini sunnah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan idza arada ayya'diya ahlahu qala bismillah. Ketika salah satu di antara kalian ingin menggauli istrinya, baca bismillah. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Sing mburi mesti ora apal. Jika bismillah kemudian membaca doa ini, kata Nabi, jika pertemuan itu ditakdirkan membuahkan seorang anak, maka anak itu tidak akan diganggu setan selama-lamanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Apunten, ini zikir Bu. Mulane angger zikir dulu. Ini Rasulullah begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah sempurnanya ajaran Islam. Harus hal-hal seperti ini saja diminta kita untuk zikir kepada Allah. Makanya ngapunten nggih, ngapunten. Sekarang banyak anak lahir nakal angel. Barangkali itunya itu. Banyak lahir pemimpin-pemimpin nakal. Ya mungkin itunya juga itu. Aturan dibuat, aturan dipermainkan, sebab hatinya jauh dari zikir. Nggawene ora karo zikir. Rame sekarang. Ulamanya juga sama, pangapunten. Perang di media tiap hari, tiap saat. Masya Allah, satu mengolok, satu menonjok. Ini zikirnya pada kemana? Rebutan nasab ora rampung-rampung. Yang nasab wong biasa be meneng bae. Allah, ini zikirnya pada kemana? Substansinya itu dihilangkan. Sing akur, sing rukun, zikir itu substansi. Pertarungannya dimunculkan. Saya bingung menghadapi ini. Bapak Ibu yang saya muliakan. Oleh karena itu, Imam Ghazali dalam kitabnya itu menyimpulkan, satu-satunya ibadah yang dapat dilakukan tanpa dibatasi waktu, jumlah, bahkan jenis apa yang dibaca, itu hanyalah zikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayatnya ini jelas, dzikran katsiran. Zikir sebanyak-banyaknya, bukan zikran sholihah, bukan. Bukan zikir yang bagus, bukan. Tapi zikran katsira, zikir dengan banyak. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Zikirlah kamu kepada Allah kapanpun, setiap apapun dengan sangat banyak. Meskipun tanda kutip zikirmu belum bagus. Nah ini. Zikir yang belum bagus itu seperti apa? Zikir ketika lisannya mengucap zikir, hati pikirannya belayang. Itu belum bagus. Belayang kemana-mana. Zikirnya ghaflah, lalai kepada Allah. Tapi lisannya lumayan mengucapkan zikir kepada Allah. Lidahnya mengucap Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah. Atine kemutan rakem. Rakem tahu? Randa kempling. Ini zikir ghaflah. Gak apa-apa, lanjutkan. Lanjutkan. Daripada lisannya berbicara kotor, lebih baik mengucapkan kalimah zikir, hatinya lalai, lanjutkan. Gak apa-apa. Itu zikir ghaflah. Lisannya zikir, hatinya lalai kepada Allah. Bapak Ibu, lantas zikir yang bagus itu seperti apa?
Zikir yang bagus itu lisannya berzikir, hati ingat kepada Allah. Contoh Pak, lisan mengucapkan subhanallah. Hati mengingat diri saya kotor ya. Diri saya banyak dosa ya. Diri saya itu banyak celahnya ya. Hati dijak mikir. Hati ini sejak dulu maksiat mafsadat ya. Ujung-ujungnya dengan mengucap subhanallah, hanya engkau ya Allah yang maha suci. Ini namanya zikir ingat. Lisannya zikir, hati pikiran ingat Allah. Ini orang Jawa itu dulu bilang, aja petan tapi didis. Nek didis oleh lingsa, eling maring sing kuasa. Aja petan, nek petan ge metani alane wong liya. Loh ini. Itu kata orang Jawa dulu begitu. Ini zikir yang bagus, lisannya zikir, hati pikiran ingat Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa cuma itu? Tidak. Ada yang lebih bagus lagi. Lisannya berzikir, hati menghadirkan Allah. Ini tingkat di atasnya. Bapak Ibu, mengingat dengan menghadirkan itu beda. Kalau ingat, belum tentu merasa hadir. Tapi kalau merasa hadir, dia pasti ingat. Kalau ingat itu kemutan. Saya di rumah, jenengan di masjid, saya kemutan jenengan. Kemutan dong. Ketika zikir, saya ingat kemutan Allah. Ya udah kemutan dong. Tapi kalau menghadirkan, tidak sekedar ingat, tapi hati ini merasa Allah hadir di hadapan kita, Allah hadir di hati kita. Itu namanya zikir dengan menghadirkan. Bihuduril qalbi. Menghadirkan hati, hati itu seolah-olah berhadapan dengan Allah, hati ini berada dalam posisi dekat dengan Allah. Itu zikir menghadirkan. Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa zikir mengingat, zikir menghadirkan Allah di hati kita, pasti zikir kita lebih khusyuk, pasti itu. Lebih rapi, lebih menikmati. Ngapunten nggih. Ngunjuk kopi itu ternyata orang beda-beda. Kalau saya glek-glek rampung, urusan rampung, ngurusi pegawaian liyane. Tapi saya punya teman, Pak. Kalau minum kopi itu segelas kayak gini bisa 2 jam. Seruput, mandek, merenung. Seruput, mandek, merenung. Gitu. Ada yang begitu. Saya batin. Dia ngitungi kopi dia apa ya. Ini menikmati. Nah, istimewanya orang yang zikir dengan bisa menghadirkan Allah. Ini begitu. Zikirnya jadi rapi. Karena merasa Allah hadir di hadapannya, Allah hadir di hatinya. Kalau zikirnya sudah begini Pak, pasti bagus. Pakai baju bagus, mandi dulu wangi. Ya, tidak sekedar koloran, oblongan, mabuk wapek, subhanallah, subhanallah, tidak. Ini zikirnya sudah mencapai tingkatan huduril qalbi. Menghadirkan hati untuk ingat dan Allah merasa hadir di hatinya. Bahkan ngapunten Bapak Ibu, kalau zikir model ini sudah kita lakukan, pasti zikirnya kuat lama. Nggak kepengin pisah dengan Allah. Nah ini sing angel. Orang kaya zikir sing biasa. Kalau zikir setelah sholat itu kan biasa nggih, minimalis 33 tahlilnya la ilaha illallah 100 selesai. Ada yang lebih singkat, mat kolamngo, komat teko salam lungo. Itu ada yang begitu. Kalau sudah merasa Allah hadir, ini lama Pak. 5 jam kuat zikir. Setengah hari kuat. Zikir 5 jam kuat karena apa? Dia sudah menikmati. Nikmatnya zikir, nikmatnya hati bersama Allah. Saya punya saudara Bu.
Kalau zikir itu habis isya sampai subuh. Menjelang subuh baru rampung gitu. Saya tanya, ndak ngantuk sampean? Boten. Ndak lemes? Ndak. Saya cuma batin, ini orang kayaknya sudah menikmati sekali dalam zikirnya itu. Tapi saya juga punya saudara. Habis sholat subuh, di masjid ikut ngaji, disandingi kopi, ngantuknya tak berhenti. Nah, ini saya nggak nyindir Pak. Yang ngantuk lanjutkan. Syukur ngantuk tapi nyong Bali. Ini zikir gitu. Tingkatan itu begitu. Ya Allah, makanya jangan heran. Karena kalau ada orang kuat zikir berjam-jam, kuat dia. Karena apa? Hatinya sudah mencapai nikmat spiritual tingkat tinggi. Jika sudah mencapai level ini, makom ini, maka hatinya tidak mau pisah dengan Allah. Pikirannya Allah, kuasanya Allah, yang dilihat itu kuasanya Allah. Termasuk kita sampai di masjid ini takdirnya Allah begitu. Kondisi ini kadang-kadang Bapak Ibu membuat orang lain, orang awam itu bingung. Sehingga muncul kalimat manunggaling kawula Gusti. Nah ini. Wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan diri kita. Begitu nggih? Allah menyatu, Allah bersemayam dalam tubuh kita. Bukan maksudnya itu. Sehingga kalau maksudnya itu keliru. Tapi maksudnya adalah zikir ini sudah menyadarkan pikiran kita, hati kita untuk dekat dengan Allah. Sehingga karena saking dekatnya seolah-olah sesuatu itu menyatu dalam diri kita. Yang dilihat Allah, bukan manusia lagi, ini Allah. Bukan Allah, tetapi ini kuasanya Allah. Ini ada kopi di sini, takdirnya Allah. Jadi yang dilihat Allah, padahal kuasanya Allah. Begitu. Dan Allah melekat dalam hati dan pikirannya. Bukan Allah bersemayam dalam diri kita, dalam tubuh kita. Ini begitu pemahamannya. Paham nggih? Paham Pak? Pokoknya paham, ora paham sing penting mantuk-mantuk yang wis bombong. Jadi Allah tidak bersemayam dalam diri kita, tapi zikir kita yang membuat Allah itu dekat dengan kita, Allah hadir dalam hati kita, sehingga yang dilihat adalah kuasanya Allah, takdirnya Allah. Itu manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud. Bapak Ibu, kesimpulannya, zikirlah sebanyak-banyaknya. Meskipun hati kita masih ghaflah, masih lalai, tapi jadikan zikir ini sandangan hidup kita. Ini sandangan, ini baju. Pasti melekat dalam tubuh kita. Di saat duduk, aja ngalamun, zikir. Di saat berdiri, zikir. Di saat berbaring, miring, jengking, nungging, zikir. Allazi la yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Orang-orang yang berakal itu ketika orang-orang yang berakal itu mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring dan kondisi apapun. Ini zikir. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya, apakah ada hubungan zikir dengan doa? Zikir dengan sholat, zikir dengan baca Quran. Doa itu ya zikir. Sholat ya zikir. Baca Quran ya zikir. Karena kalimah zikir itu kalimah mustarak. Umum, banyak maknanya. Tapi substansinya adalah mengingat Allah, menghadirkan Allah. Itu zikir. Lantas apa Bapak Ibu hubungan zikir dengan doa? Zikir itu mengingat. Doa itu meminta. Orang yang meminta harusnya ingat kepada zat yang diminta. Kita doa, kudune kelingan Gusti Allah, wong lagi njaluk. Doa itu juga zikir.
Zikir itu juga doa. Sebab Rasulullah SAW bersabda, afdhalud doa alhamdulillah. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Alhamdulillah itu adalah doa yang paling utama. Mengapa alhamdulillah sebagai doa yang paling utama? Sebab pertama, alhamdulillah itu pujian kepada Allah. Saya dulu ketika waktu ngaji kecil itu alhamdulillah utawi sekabai puji iku lillahi kagunganipun Allah gitu. Jadi semua pujian hanya milik Allah. Yang kedua, alhamdulillah itu sebagai doa. Karena ketika kita mengucap alhamdulillah berarti syukur kepada Allah. Ketika syukur berarti Allah menambahkan nikmat. Ini harapannya begitu. Maka dari itu Bapak Ibu, doa itu ya zikir, zikir itu ya doa. Ini istimewanya alhamdulillah. Makanya dulu Pak, ada seorang ulama di Rembang. Namanya Kiai Syahid. Beliau mendirikan pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Alhamdulillah. Temenan ya Pak, orang Lombok temenan ya. Sebab zikirnya beliau itu setiap saat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saking senangnya mendirikan pondok alhamdulillah. Suatu ketika ada tamu, Kiai minta doa Kiai, istri saya hilang, alhamdulillah. Kiai dagangan saya sepi Kiai, nyuwun doa Kiai, alhamdulillah. Karena zikirnya itu alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu setiap saat itu. Bahkan suatu waktu Kiai Syahid ini dengan santrinya itu berjalan melintasi sungai. Wanita-wanita dulu ketika mandi itu pasti di pinggir sungai. Kembenan, tapian jarit itu. Ketika lewat, santri-santrinya melihat, Kiai astagfirullah, beliau alhamdulillah. Ya memang begitu, karena beliau zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Ini beliau menerapkan hadis afdhalud doa alhamdulillah. Ini hubungan zikir dengan doa. Kemudian zikir itu juga sholat Pak. Dan sholat itu juga zikir. Innani anallah. Sungguh aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholah. Dirikan sholat li zikri, untuk mengingatku. Nah ini. Wa aqimis sholah li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Imam Sa'di menyampaikan kalimah li zikri, lamnya itu adalah lam li takwil. Artinya apa? Dirikan sholat agar kamu mengingat Allah. Nah ini. Jadi nek sholat kudu kemutan Gusti Allah. Dan mengingat Allah atau zikrullah ini ibadah paling agung dan kunci kebahagiaan hidup bagi setiap orang. Nah ini lidzikri. Jadi ketika kita sholat, zikir ingat kepada Allah, syukur-syukur ihsan, Allah berada di hadapan kita seolah-olah kalau tidak kita yakin melihat Allah begitu. Ini adalah keagungan dalam beribadah. Dan ini menurut Imam Sa'di kunci kebahagiaan hidup. Dalam ayat yang lain Bapak Ibu, Allah berfirman, wa aqimis sholah. Dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan mungkar. Berikutnya, wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah, zikir dalam sholat maksudnya itu lebih utama dari ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut ulama tafsir, wala zikrullahi akbar artinya zikir dalam sholat itu lebih agung, lebih top,
ketimbang manfaat sholat itu sendiri, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu dalam sholat itu ada zikir. Dalam zikir ada kalimah Allah. Dalam sholat juga ada bacaan Quran. Sehingga ini menjadi mata rantai yang saling berhubungan. Zikir ya sholat, zikir ya baca Quran, zikir ya doa, sholat ya doa, sholat ya zikir, baca Quran ya zikir, baca Quran ya doa, begitu. Ini saling berhubungan. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya, mengapa setiap saat kita diminta Allah untuk berzikir? Nah ini, pertama, orang yang berzikir selalu diingat Allah. Yang tidak berzikir Allah tidak kemutan. Boleh. Ingatlah aku Allah, pasti aku Allah mengingatmu. Ini kuncinya di situ. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku Allah akan mengingatmu. Loh. Kalau kepengin diingat Allah, zikir berarti. Kalau tidak kepengin diingat Allah, tidak usah zikir. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada Allah. Janganlah kamu mengingkari nikmatku, kata Allah. Bapak Ibu, ayat ini mengandung maksud pertama, zikirlah kepada Allah sehingga Allah ingat kepadamu. Kalau Allah ingat kepadamu, pasti Allah menata hidupmu. Kalau Allah ingat kepadamu, maka kamu jadi hamba yang istimewa di hadapan Allah. Kalau kamu menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah, pasti kamu akan diberikan petunjuk dan keselamatan oleh Allah. Nah, ini zikir. Saya perhatikan, apa iya? Begitu. Saya cek tafsir, saya cek beberapa hadis, saya cek beberapa kisah. Ternyata ada kisah yang berhubungan dengan ayat ini. Ada seorang kiai di Jawa Timur, Pak. Itu sukses melalui jalur langit. Ada bukunya itu. Modalnya cuma zikir. Nah, ini pengumuman. Beliau itu, kiai itu punya perusahaan banyak, dalam dan luar negeri. Punya santri, punya siswa di atas 20.000. Lembaga pendidikannya TK sampai perguruan tinggi. Bojone yo papat, Pak. Menurut beliau, rezeki sulit, hidup berantakan, urip morak-marik ke sana, kurang ke sini, kurang utang pirang-pirang. Rubah kesulitanmu dengan zikir. Doa itu. Masya Allah. Zikirnya bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini zikirnya Nabi Yunus kan? Nabi Yunus ketika dimakan ikan non, beliau mengalami 3 kegelapan. Kegelapan di waktu malam, kegelapan di dasar lautan, kegelapan di dalam perut ikan. Peteng dedek, tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Nabi Yunus ketika mendapatkan ujian itu cuma zikir, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Secepat kilat pertolongan Allah datang untuk Nabi Yunus. Luar biasa ini. Nabi Yunus, Pak, Bu, ditimpa 3 kegelapan. Selesai dengan zikir. Kita paling 1 kegelapan. Rezeki seret, zikir. Bocor rewel, zikir. Pikiran ruwet, zikir. Nah, itu zikirnya. Kisah ini saya cek lagi. Ternyata di riwayat Tirmidzi, di riwayat Imam Tirmidzi itu Nabi bersabda, barang siapa membaca zikir la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin secara terus-menerus, illastajaballahu lahu, Allah akan mengabulkan semua permohonannya. Oh, betul. Makanya kisah tadi itu mengantarkan orang itu kiai itu sukses. Manfaat luar biasa. Dengan bahasa lain Bapak Ibu, Allah lancarkan rizkinya. Allah angkat kegelapan dalam kalbunya dan sebagainya. Itu dengan zikir. Zikir tadi itu. Bapak Ibu, saya cari referensi lagi. Kenapa zikir singkat ini, zikirnya Nabi Yunus ini kok mustajab untuk dijadikan doa? Ulama merumuskan karena di dalamnya ada kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, subhanak. Maha suci Allah. Ini pengakuan bahwa diri kita kotor, Allah yang maha suci. Yang ketiga, adanya pengakuan diri kepada Allah. Diri ini zalim. Diri ini khilaf. Diri ini lemah. Diri ini banyak dosa. Sehingga Allah kabulkan semua permohonannya. Karena tidak ada 3 aspek ini. Masya Allah. Nanti dipraktekkan. Ini zikirnya Nabi Yunus. Hadisnya juga sahih. Bapak Ibu yang saya muliakan. Fazkuruni azkurku. Berzikirlah kepadaku kata Allah. Pasti aku akan mengingatmu. Kalau Allah mengingatmu, maka Allah menata hidupmu. Allah mencukupimu. Allah akan memuliakanmu. Engkau adalah hamba yang mulia di hadapan Allah. Begitu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku. Jangan kau mengingkari nikmatku. Artinya apa? Zikir kepada Allah dapat kita lakukan jika kita mau bersyukur kepadanya. Zikir dan syukur itu satu paket, Bu. Tidak bisa dipisahkan. Zikir bisa dilakukan dengan syukur. Dan syukur itu mudah bagi orang-orang yang senang zikir. Kalau tidak ingat Allah, mana mungkin kita mau bersyukur dan berzikir. Oleh karena itu, dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, wa ana ma'ahu idza zakaroni. Aku Allah senantiasa bersamanya jika ia berzikir kepadaku. Maksudnya apa? Allah akan bersama hamba-hambanya di saat hamba itu mau berzikir kepadanya. Jika kita zikir kepada Allah, maka Allah bersama kita saat itu juga. Ini. Dengan kata lain, di saat kita berzikir, Allah melimpahkan taufiknya, rahmatnya, dan bimbingannya. Menurut ulama, Bapak Ibu, ini adalah ma'iyah khosoh. Kebersamaan khusus. Allah membersamai orang-orang yang berzikir dengan khusus. Seperti innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan yang khusus. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang takwa. Ini berarti Allah membersamai orang-orang yang takwa. Ini juga untuk orang-orang yang mengingat Allah maksudnya. Ini Allah bersamanya. Fa'in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Jika dia berzikir kepadaku dalam hatinya atau dalam kesendiriannya, maka aku Allah akan menyebutnya dalam hatiku atau dalam kesendirianku. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berzikir dengan hati, tidak dengan lisan, hati kita Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka Allah memberi pahala atau anugerah yang tidak diketahui oleh hamba-hamba yang lain. Oh, ini hebatnya zikir kolbi, zikir dengan hati. Nah ini. Yang kedua, maksud zikir di sini adalah zikir verbal, tapi lirih. Kita berzikir tapi lisan kita lirih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
dengan sembunyi-sembunyi. Jika demikian, ini namanya zikir isrori. Allah juga akan memberi pahala dan Allah memberi anugerah dengan sembunyi-sembunyi, tidak ditampakkan kepada hamba yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa in zakaroni fi mala'i zakartuhu fi mala'i khair minhum. Jika dia berzikir kepadaku dalam keramaian, aku akan menyebutnya dalam keramaian yang lebih baik darinya. Artinya apa? Bapak Ibu, zikir itu tidak cuma israri, tidak cuma lirih, tapi terang-terangan juga boleh. Ketika kita perang, takbir, Allahu Akbar. Di film-film kan begitu ya. Di Ponorogo pegang keris, Allahu Akbar begitu. Demo konyol itu. Zikir itu boleh terang-terangan, dengan keras boleh, tapi melihat situasi dan kondisi. Jika kita melakukan zikir terang-terangan, ini menurut ulama dalam menafsiri hadis qudsi itu, maka zakartuhu fi mala'i khairum minhu. Allah akan memperlihatkan pahala zikir tersebut di hadapan para malaikat dan menyebutnya di hadapan mereka. Jadi ketika kita zikir terang-terangan dalam sebuah kondisi, maka Allah akan memamerkan ini pahalanya mereka, ini pahalanya mereka. Gitu. Sehingga orang yang senang zikir, kedudukannya dimuliakan oleh Allah. Baik zikir israri, lirih, maupun zikir kolbi, tersembunyi, maupun zikir secara terang-terangan. Kaget zikir, ada pocong liwat, astagfirullah, zikir. Ini terang-terangan boleh. Ada kemaksiatan muncul, innalillah, zikir begitu. Orang duit, astagfirullah. Alon-alon tanggane krungu monggo. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu pertama, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang kedua, zikir itu keutamaannya lebih besar dari ibadah yang lain. Tadi sudah saya singgung gitu. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah dalam sholat itu keutamaannya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, zikir itu kunci menjadi hamba yang beruntung. Beruntung itu tidak rugi. Beruntung itu tidak tuna. Beruntung itu ya dapat semuanya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Cari karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Kunci menjadi hamba yang beruntung dalam ayat ini itu berzikir melalui sholat, khususnya sholat Jumat, karena ayat ini adalah surat Jumat dan sholat-sholat yang lain. Setelah itu cari karunia Allah, bisa kerja, usaha, silaturahmi dan lain sebagainya. Ini kuncinya apa supaya beruntung? Ya zikir, ya kerja, ya zikir, ya ngode, ya kerja, ya Jumatan. Aja sok sibuk, maaf, nembe sibuk dari bakul cilok ora kok berjumatan. Ada itu Pak. Nang apa ulah Jumatan kan? Ul aci. Cilok iya. Gusti Allah ngerti yang lagi sibuk. Gitu. Masya Allah. Yang keempat, orang yang cerdas akalnya dia pasti suka zikir. Orang yang cerdas mesti senang zikir. Karena zikir itu mengingat Allah dan dia paham ini ciptaan Allah yang maha luar biasa. Kan begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kelima, ini singkat saja. Zikir yang sudah mencapai tingkat khusyuk mampu merubah rasa sakit jadi nikmat. Umar bin Khattab, ini nyata nih kisah ini. Kena panah. Ketika dicabut,
Beliau minta dalam keadaan sholat, cabutlah anak panah saya. Begitu. Setelah dicabut selesai, Umar ditanya, sakit enggak? Enggak terasa apa-apa. Wah, ini nuwun sewu. Zikirnya Umar bin Khattab dalam sholat itu sudah mencapai nikmat yang luar biasa sehingga anak panah enggak sakit. Ini luar biasanya. Maka dari itu zikir itu kalau sudah tingkatnya khusyuk, mengingat dan menghadirkan Allah secara total, sakit itu enggak sakit, Pak. Kalau vertigo zikir, vertigo mau metok, asik zikir gitu. Tensi tinggi zikir, gagal ginjal zikir, hati berdebar-debar zikir. Ini Umar bin Khattab begitu, mengobati sakitnya dengan zikir. Kuncinya taklukkan rasa sakit dalam tubuhmu dengan zikir. Bahkan nikmatnya sakaratul maut itu dapat diperoleh dengan zikir. Dengan zikir. Artinya apa? Kondisi seseorang ketika akan mati itu ditentukan oleh diri kita masing-masing. Ketika kita membiasakan zikir kepada Allah, maka kebiasaan zikir itu akan mengantarkan kita saat sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan hadisnya kan macam-macam ya. Medeni kabeh. Tapi jangan khawatir, zikir bisa menumpas rasa menakutkan dan rasa sakit itu. Itu begitu. Annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sungguh siapa saja yang hidup di atas sebuah kebiasaan tertentu, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan atau kebiasaan itu juga. Biasakan zikir agar sakaratul maut kita juga dalam kondisi zikir. Yang keenam, orang yang ahli zikir jika mati di jalan Allah. Bahagia surga. Orang yang tidak mau zikir matinya di jalan nafsu dan syahwat. Kalau hati kita dikendalikan nafsu, maka kita jauh dari zikir. Tapi kita tidak ada ubahnya dengan hewan. Ini contoh Pak, kalau kita hidup hanya dengan nafsu. Ada 3 piring. Piring pertama nasi, piring 2 ikan, piring 3 duit 1 juta. Ayam milihnya nasi. Kucing cuma milih ikan. Panjenengan telu. Ya segane, ya iwake, ya duit. Masya Allah. Ini nafsu membuat kita serakah. Karena kita jauh dari zikir. Kalau manusia hidupnya hanya menuruti nafsu itu, maka kita itu tidak ada ubahnya dengan hewan. Coba perhatikan. Kita itu sering disebut hewan karena kita mengunggulkan nafsu kita. Punten niki punten. Wong lanang karo wong wadon belum nikah disebut kumpul kewan bukan? Hewan. Ya. Wong lanang nguyuh nang pinggir gili. Nguyuh kok ngadeg kayak perempuan malam-malam menjual diri kupu-kupu. Laki-laki gonta-ganti pasangan disebut buaya. Laki-laki mencari kelamin perempuan namanya kucing. Wisugi tapi rentenir disebut lintah. Kewan kabeh. Jika kita hidup dengan nafsu, hewan kita itu. Tapi jika kita hidup dengan zikir, maka mulia dan dimuliakan Allah. Terakhir Bapak Ibu, terakhir 5 menit lagi nih. Bagaimana agar kita dapat berzikir setiap saat kepada Allah? Jangan pelit berzikir. Nah ini. Karena dalilnya jelas, zikran katsira. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ngapunten. Ngapune iman, duit pelit. Duit dunya medit, zikir sak cerit. Nah, ini. Ya Allah, ya Karim. Mengapa demikian? Kalau kita loman berzikir, pertama Allah memberikan rahmat kepada kalian semuanya. Rahmat itu satu dalam Quran ini. Tafsirnya begini, rahmat itu solusi hidup. Rahmat. Kalau orang berzikir pasti diberikan solusi, problem-problem diselesaikan oleh Allah. 2, ampunan maghfirah atas dosa yang telah kamu lakukan. Ketika kita berzikir, ampunan Allah diberikan.
Ketiga, kasih sayangnya Allah dunia dan akhirat. Ini rahmat. Selain itu, didoakan malaikat agar hidup kita selalu dalam petunjuk Allah. Huwallazi yusolli alaikum. Dialah Allah yang memberi rahmat padamu. Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dan malaikat memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dia Allah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Rahmat dikasih, doa dikasih, kasih sayang dikasih, malaikat mendoakan. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita zikir, maka zikir dengan banyak. Munculkan dalam hati kita himmatun aliyah, semangat yang tinggi dalam berzikir. Manfaatnya banyak zikir itu. Begini macam-macam, maka semangatkan diri kita untuk banyak berzikir. Yang kedua, selain tidak pelit dalam berzikir, supaya nikmat zikir itu ya dinikmati. Tidak usah tergesa-gesa. Kuantitas bagus, kualitas diperhatikan. Sehari zikir 10.000 kali bagus, tapi dikualitasi, dihayati, diresapi, sehingga hati kita nyambung dengan Allah. Pikiran hati connect dengan Allah. Aja malah zikir malah jadi kesurupan. Ada itu begitu. Mengucapkan Allah, 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 Allah sampai kesurupan. Sirai dijedot-jedotakan batuk. Batuk disedot-jedotakan tembok. Selesai rampung acara zikir ya benjut. Pahami. Output dari zikir adalah allazi na'amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu hati mereka menjadi tentram, tenang, damai karena zikir. Ingat hanya dengan mengingat Allah, ingat hanya dengan zikir kepada Allah, hati kita semua menjadi tentram. Yang ketiga, hayati setiap zikir di dalam hati sehingga hati kita tidak ghaflah. Hati kita tidak lalai kepada Allah. Ini dalam zikir kita tidak lalai. Kualitas iman kita meningkat, bertambah, sehingga kita connect bersama Allah, dekat dengan Allah. Begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang membuat hati kita ghaflah, lalai, itu di Quran surat Munafikun 9 itu disampaikan begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul ghafilun. Yang membuat lalai itu harta dan anak-anakmu. Ini membuat kita lalai dengan Allah. Kita lisan kita bertasbih, tapi anak kita membuat lalai, harta kita membuat lalai, keluarga kita kadang membuat lalai. Ini kita khususkan punya waktu khusus untuk berpikir. Sehingga lalai-lalai itu bisa dilintasi. Ngapunten nggih, sedang belajar zikir, anaknya geret-geret jaluk jalan-jalan. Ini membuat kita lalai. Sedang deres Quran, istrinya minta diantar kondangan. Ini lalai juga itu. Ini dan sebagainya. Yang keempat, yang terakhir, latih dan ulangi zikir setiap saat. Syukur-syukur zikir qalbi, zikir hati. Lisannya kelihatannya enggak bicara, diam, hati berkata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Paling pendek Allah, Allah ya Allah, Allah begitu. Sehingga setiap saat hati kita ingat kepada Allah, syukur-syukur bisa menghadirkan Allah. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, kita berdoa bersama semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah setiap saat, setiap waktu dengan zikron katsiran, zikir yang banyak. Kurang lebih mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.